Bertemu kembali dengan saya Pendeta Argule di channel YouTube Arta Wanda Vetero. Saya sapa kita semua, Shalom. Tema Natal bagi kita di tahun ini yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang damai sejahtera, pada masa kini ada banyak orang yang berpikir bahwa damai sejahtera itu ditentukan oleh tempat, suasana, situasi, dan keadaan. Namun pada saat ini firman Tuhan menyampaikan bagi kita bahwa damai sejahtera ada di antara orang yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya dalam hal ini kita berpikir seperti apakah kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan sehingga ia mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14, di sini memberitakan bagi kita tentang riwayat kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat yang membawa damai di bumi ini. Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang datang kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba pada saat itu. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, dan para gembala itu merasa sangat ketakutan. Namun ketika malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan berita sukacita, damai sejahtera bagimu." Sehingga pada saat itu, setelah malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut," maka para gembala seketika mereka melenyapkan ketakutan itu dan akhirnya mereka lebih peka mendengarkan suara malaikat Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita dapat memahami bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tertulis demikian, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seseorang yang mengalami damai sejahtera adalah seseorang yang mampu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ketika seseorang dapat menjaga hatinya, maka ia pasti mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika hati ini kita isi dengan hal-hal kebaikan, maka kebaikan akan terpancar dalam kehidupan kita. Dan ketika kebaikan itu diisi dalam hati orang percaya, maka damai sejahtera Tuhan akan pasti dialaminya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini menjadi bahan perenungan bagi kita dalam momen Natal ini, di dalam kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera bagi kita. Apakah kita telah menjaga hati kita? Kita tahu bahwa saat ini keadaan dunia semakin jahat. Di luar sana ada banyak kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk mengguncang keimanan kita. Tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, harus mampu menjaga hatinya. Masalah boleh ada, kesulitan boleh terjadi, dan berbagai tantangan boleh ada. Tetapi seseorang yang hidup dalam Tuhan haruslah mampu menjaga hatinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini ingin mengalami yang namanya damai sejahtera. Namun tidak semua manusia hidup dalam damai sejahtera. Banyak orang yang rindu merasakan damai sejahtera, tapi sangat sedikit orang yang dapat menjaga hatinya dalam segala kewaspadaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam momen kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati pada saat ini, mengingatkan kita supaya kita mampu menjaga hati kita
dari berbagai situasi keadaan yang ada saat ini, supaya kita benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita rindu mengalami damai sejahtera, maka hendaklah kita hidup dengan senantiasa menjaga hati kita. Orang yang menjaga hatinya, maka percayalah ia pasti merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua saat ini, sudahkah kita menjaga hati kita dari semua hal-hal yang buruk yang terjadi pada saat ini? Sudahkah kita menjaga hati kita dari semua apa yang kita lihat, dari semua apa yang kita dengar? Ketika hal-hal buruk yang kita lihat, kita masukkan dalam hati kita. Hal-hal buruk yang kita dengar, lalu kita tanamkan dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa mengalami damai sejahtera dalam hal yang demikian. Tetapi ketika kita menjaga hati kita dari berbagai persoalan yang ada, dari berbagai situasi yang ada, dari berbagai kejahatan-kejahatan yang ada pada saat ini, kiranya damai sejahtera itu yang senantiasa kita hadirkan dalam hati kita, maka percayalah kita berkenan kepada Tuhan dan damai sejahtera akan menjadi milik kita. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mengalami damai sejahtera, maka di dalam hidupnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hal yang kedua, seperti apakah kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan, yang di dalamnya ia mengalami damai sejahtera? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang telah berdamai kepada Tuhan dan berdamai kepada sesama manusia akan pasti mengalami damai sejahtera. Di dalam firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Di dalam hidup ini tentunya kita rindu sekali mengalami yang namanya damai sejahtera. Tetapi kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengalami damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan supaya kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita telah mengalami pemulihan di hadapan Tuhan? Dalam hidup ini kerap kali kita hidup jauh dari Tuhan. Dalam hidup ini ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, kerap kali kita menyalahkan Tuhan dan bahkan membuat kita menjadi lupa kepada Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Maka pada saat ini kita diingatkan supaya kita harus berdamai kepada Tuhan, supaya damai sejahtera itu bisa kita rasakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdamai kepada Tuhan adalah memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan yang kita perbuat dalam hidup ini. Perlu kita ketahui bahwa tak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan tak ada satupun yang benar, seorang pun tidak ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita rindu mengalami damai sejahtera, dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berdamai kepada Tuhan, supaya di momen Natal ini, dalam kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera di bumi ini, mari kita berdamai kepada Tuhan. Dan mari kita berdamai kepada sesama kita manusia. Apabila ada hal-hal yang telah mengecewakan sesama dalam kehidupan kita, atau mungkin kita telah kecewa terhadap sesama kita, maka pada saat ini alami damai sejahtera daripada Tuhan dengan kita berdamai terhadap sesama.
Kalau kita tidak berdamai terhadap Tuhan dan berdamai terhadap sesama, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan dan kita tidak mengalami damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan hidup kita sejenak di dalam kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus saat ini. Masih adakah orang yang belum berdamai dengan kita? Masih adakah orang yang saat ini masih belum berkomunikasi dengan kita? Masih adakah masalah yang kita pendam terhadap orang terdekat kita, terhadap orang yang telah mengecewakan kita? Jika masih ada, maka ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita, mengingatkan kita pada saat ini, berdamailah kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan, supaya kita berkenan kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera. Saudara, jangan biarkan Natal ini kita lalui begitu saja tanpa kita berdamai terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Natal boleh ada setiap tahun, tetapi jangan sampai Natal di tahun ini terlewatkan begitu saja tanpa engkau mengalami pendamaian terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merayakan Natal bersama. Mungkin tahun ini kita masih bisa merayakan Natal bersama. Kita sehat, kita kuat. Tetapi kita tidak tahu seperti apa yang terjadi akan hari esok. Karena itu saudara, selagi Tuhan berikan kita kesempatan, hendaklah gunakan kesempatan ini berdamai kepada Tuhan, berdamai terhadap sesama, supaya di Natal yang suci ini kita benar-benar mengalami damai sejahtera Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, adalah orang yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan membaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dan kita membaca di ayat selanjutnya, di sana kita melihat bagaimana sikap seorang Maria dan Yusuf di saat mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya lewat kelahiran Yesus. Di mana kita tahu pada saat itu Maria hidup dalam tantangan yang berat ketika ia dipakai oleh Allah untuk menjadi ibu daripada Yesus, di mana ada banyak pandangan-pandangan dunia yang tidak benar terhadap Maria ketika itu, di saat Maria mengandung Yesus yang berasal daripada Roh Kudus. Tentunya ada banyak pandangan-pandangan dunia yang membawa fitnah kepada seorang Maria, yang menuduhkan yang tidak benar terhadap Maria. Tetapi kita melihat di sini bagaimana seorang Maria senantiasa memuji Allah dan memuliakan Allah sekalipun ia dalam keadaan dihimpit oleh berbagai tekanan dari dunia. Demikian juga seorang Yusuf ketika ia diperhadapkan dalam satu hal yang sulit dimengerti sebagai manusia, di mana seorang Maria tunangannya mengandung dari Roh Kudus, dan ketika itu ia mengalami sebuah kegelisahan. Tetapi ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya supaya Yusuf tidak takut dalam keadaan yang sedang dihadapi oleh Maria, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka senantiasa memuji Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita,
Ketika kita hidup dalam keadaan beban berat, dalam tantangan, dalam ujian, apakah kita masih bisa seperti seorang Maria dan Yusuf yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah? Demikian juga para gembala-gembala yang telah melihat secara langsung Yesus yang telah lahir pada saat itu, yang telah dibungkus dengan lampin. Ketika mereka telah melihat apa yang telah mereka dengar, dan mereka tidak lupa untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Artinya bahwa dalam segala keadaan tidak lupa untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kelahiran Yesus yang membawa damai sejahtera di bumi, mengingatkan kita supaya dalam keadaan dan situasi apapun, jangan berhenti untuk memuji dan memuliakan Allah. Karena orang yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah, yang berkenan kepada Allah dan kepadanya ia diberikan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam tekanan, dalam masalah, dalam situasi yang tidak baik, masihkah kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan? Kiranya lewat firman Tuhan yang telah mengingatkan kita saat ini, supaya dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, hendaklah kita senantiasa memuji Allah dan memuliakan Allah. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi Alkitab terbuka supaya di dalam kehidupan kita terpancar kemuliaan Allah lewat damai sejahtera yang kita miliki. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita memuji Allah, maka kita tidak akan bisa mengalami damai sejahtera. Karena itu saat ini siapapun engkau yang rindu damai sejahtera, baik dalam pribadi, rindu damai sejahtera dalam rumah tangga, maka saat ini kita diingatkan supaya dalam keadaan apapun, muliakan Tuhan dalam hidup, pujilah Tuhan dalam hidup, dan jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala hal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa di luar sana ada banyak orang yang berbicara tentang damai sejahtera, tetapi mereka tidak hidup dalam damai sejahtera. Karena mengapa? Ada banyak orang yang berbicara tentang keadilan, tetapi mereka banyak memilih hidup dalam jalan yang menyimpang. Ada banyak orang yang merindukan damai sejahtera, tetapi banyak orang yang tidak mengenal damai sejahtera. Karena itu, kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita saat ini, siapapun kita yang merindukan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita saat ini, supaya kita senantiasa hidup dalam jalan kebenaran kepada Tuhan, hidup dalam keadilan, dengan senantiasa tidak melupakan Tuhan dalam segala hal, dan senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang berkenan kepada Tuhan, yang senantiasa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, maka dalam setiap kehidupannya senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, dan kiranya dalam kehidupan kita tidak mempermalukan Tuhan lewat perbuatan kita, tapi melainkan lewat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita.